Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak dan berdampak. Mari kita terus bangkit untuk menjadi orang-orang yang dapat bergerak dan menjadi orang-orang yang berdampak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Amsal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat 16 berkata demikian, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ada satu pernyataan yang menarik dari ayat ini yang kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh. Ternyata kita dapat melihat ada kondisi orang benar itu bisa jatuh. Orang yang baik itu tidak selalu jalannya rata. Orang yang baik itu tidak selalu mengalami hal-hal yang lancar. Ya, kadang-kadang untuk menyempurnakan kehidupan orang yang baik, orang yang benar, bahkan Tuhan bisa mendatangkan kesulitan dalam hidupnya. Ya. Nah, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik bisa mengira bahwa orang-orang yang baik waktu dia jatuh itu mereka mengalami kekalahan. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu akan membangkitkan orang yang benar supaya sekalipun ia jatuh, dia bisa bangun kembali. Nah, hari ini kita bisa belajar bahwa orang-orang yang baik, orang-orang yang benar seperti tadi saya katakan ya, bisa mengalami kesengsaraan, pergumulan, kesakitan, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Tetapi ya kita sekali lagi melihat janji Tuhan, Tuhan akan melepaskan dari semuanya itu. Kenapa Tuhan akan melepaskan? Kenapa Tuhan akan membuat orang benar itu dapat bangun kembali? Karena sesungguhnya Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang hidup benar. Orang-orang yang tahu berharap kepada Tuhan. Orang benar adalah hidup orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tahu berpaut kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Orang yang tahu berharap kepada Tuhan akan memperoleh pertolongan dari Tuhan. Kedua, mengapa orang benar itu bisa bangkit kembali? Karena mereka berseru kepada Tuhan. Karena mereka tahu kepada siapa mereka dapat minta tolong bahkan dalam kesakitan atau kesulitan mereka. Mazmur 34 ayat 17 berkata begini, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi waktu orang benar ada dalam kesesakan, orang benar ada dalam pergumulan, dia bisa berseru kepada Tuhan. Ya, dan itulah sebabnya dia dapat dilepaskan dan bangkit kembali. Nah, bagian yang lain yang kita dapat ingat, kenapa orang benar itu dapat kemudian bangkit kembali? Karena sesungguhnya orang yang hidup benar, dia bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang memegang hidupnya. Mazmur 37 ayat 24 berkata begini, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi hari ini kita bersyukur ya, kita bisa belajar sebagai orang-orang benar. Sekali lagi kita tidak lepas dari pergumulan. Ya, Tuhan tidak menjanjikan semuanya akan selalu baik-baik saja. Bisa jadi kita mengalami kesulitan-kesulitan dan pergumulan. Tetapi yakinlah bahwa dalam pergumulan kita, waktu kita tetap hidup dalam kebenaran, Tuhan mampu untuk membangkitkan kita kembali. Kita akan melihat beberapa catatan firman Tuhan tentang orang-orang yang benar, hidupnya mengalami pergumulan, tetapi kemudian dia bangun kembali. Yusuf adalah seorang yang kemudian mengalami kesulitan karena kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri. Ya, mereka menjualnya ke Mesir, mereka bersuka cita ketika dia tidak ada. Ya, mereka pikir bahwa dia sudah mati dan tidak akan ada lagi. Seolah-olah Yusuf itu jatuh ya dalam kesusahan yang sangat sulit. Namun kita melihat Tuhan yang melihat hal yang benar di dalam Yusuf, yang mengangkat Yusuf kembali sampai ke tahta Mesir. Ya, itu sebabnya dia menjadi pembantu di Mesir yang akhirnya membuat saudara-saudaranya itu tunduk kepadanya. Ya, jadi kita melihat Yusuf tercatat dia sebagai seorang yang hidup benar dan Tuhan menolong dia tepat pada waktunya. Catatan yang lain menuliskan ada seorang ibu rumah tangga namanya Hana. Dia tidak memiliki anak ya, sehingga ada istri yang lain ya dari Imam
dari suaminya yang lain bersuka cita dan bahkan mengejek dia, ya. Itu membuat Hana benar-benar terpuruk seperti orang yang terjatuh. Tetapi waktu dia berseru kepada Tuhan, ya ibu-ibu rumah tangga yang mungkin dalam kesulitan, tetaplah jadi wanita-wanita yang benar di hadapan Tuhan. Hana berseru kepada Tuhan dan Tuhan membuat dia bangkit kembali dan memberikan dia Samuel, ya, sehingga anaknya menjadi hakim dan nabi di Israel yang luar biasa. Daud itu seorang yang luar biasa, ya. Dia punya banyak musuh, ya, yang berusaha menjatuhkannya. Bahkan tercatat dalam firman Allah, anak-anaknya sendiri, ya, ingin menjatuhkan dia. Ada Simei mengutuknya di depan umum untuk menjadi orang-orang yang kemudian terpuruk, ya. Ya, Daud memang juga melakukan satu kesalahan, dosa yang besar ketika dia mengambil Batsheba sebagai istrinya. Tetapi kita melihat Tuhan mengampuni Daud. Kapan? Waktu Daud mengakui dosanya, meminta ampun kepada Tuhan, dan di sanalah Tuhan membangkitkan dia kembali. Ya, Tuhan memberkati Daud, ya, untuk kemudian mendampingi, mengawasi Salomo sampai dia dinobatkan menjadi raja menggantikan dia. Daniel adalah salah satu contoh yang lain di dalam Alkitab, bagaimana ada orang-orang yang gak suka atas hidupnya, mencari kesalahan-kesalahannya, sampai kemudian mereka tidak bisa menemukannya. Tetapi mereka menipu Raja Dairus untuk membuat hukum yang menentang apa yang dilakukan oleh Daniel. Sehingga Daniel akhirnya dilemparkan ke gua singa karena, ya, aktivitas imannya di mana dia berdoa dan mencari Tuhan. Ya, orang-orang yang menjebloskan dia ke gua singa merasa mereka sudah menang, mereka berbahagia dan melihat seolah-olah Daniel itu jatuh. Tetapi Tuhan membangkitkan kembali Daniel, bahkan menyelamatkannya dengan membungkam mulut singa-singa. Jadi jika kita tetap berjalan benar, ya, Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan membebaskan kita dari penderitaan kita. Jadi kita bersyukur, ya, kita lihat beberapa tokoh-tokoh yang luar biasa ini, ya. Jadi marilah kita belajar untuk terus mengalami bagaimana Tuhan sendiri yang mengangkat kita. Tapi sekali lagi perhatikan, kuncinya adalah hiduplah menjadi orang benar. Karena orang benar yang terjatuh, ya, dialah yang akan menjadi orang yang kuat untuk bangkit lagi. Orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi kita menemukan catatan Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan dan ia mengalami banyak pertolongan Tuhan. Mazmur Daud tercatat di dalam Mazmur pasal 3 ayat 1-8 akan saya bacakan menjadi catatan ucapan syukur Daud. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Daud sekali lagi memberikan catatan sebagai orang benar dekat dengan Tuhan. Dia tahu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tahu untuk mencari Tuhan. Itu sebabnya dia mendapatkan pertolongan. Dia jatuh tapi Tuhan membangkitkan dia kembali. Kemudian kita dapat lihat Paulus juga seorang rasul Kristus yang besar. Ya, dia mengalami banyak sekali kesengsaraan dan penganiayaan yang kita dapat lihat di dalam perjanjian baru. Tetapi kita lihat, ya, berkali-kali Tuhan menolong, Allah membangkitkan dia, memberikan dia kekuatan sampai dia tidak putus asa. Bahkan di tengah daftar penderitaan yang menjatuhkan dia, ya, dia tetap bersuka cita bahkan di tengah kesakitannya. Kita membaca salah satu catatan firman Allah ketika kemudian di dalam 2 Timotius 4 ayat 17-18, Paulus berkata begini,
tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ya Daud, Paulus menjadi orang-orang yang bangkit karena mereka ada di dalam Tuhan. Nah, kita melihat sendiri yang terakhir dalam pribadi Yesus sendiri. Ya, iblis, setan, orang-orang Yahudi, orang Romawi, Herodes, Pilatus itu mengintai ya Yesus Kristus. Mereka menghukumnya di pengadilan, mereka menyalibkannya, mereka kemudian mengukuhkan kematiannya ya melalui seorang perwira. Mereka menyaksikan dia dikubur. Ya, bahkan mereka menempatkan penjaga-penjaga di makam. Tampaknya Yesus itu sudah mati ya, dan tidak akan pernah ada orang-orang yang menghendaki kematiannya merayakannya ya. Tetapi kemudian kita melihat bahwa Yesus sebagai teladan kehidupan yang benar, dia bangkit dan hidup. Efesus 1 ayat 20-21 berkata demikian, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan untuk kita gelisah dan khawatir. Kalau kita mungkin pernah jatuh karena kesulitan, karena dosa, segera bertobat, segera datang. Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit. Karena itulah dia mampu membangkitkan kita kembali. Jangan kita berhenti di tengah pergumulan, jangan putus asa, jangan kita menyerah bahkan di dalam kelemahan kita. Berseru minta pertolongan Tuhan. Orang benar itu dapat dibangkitkan kembali. Kiranya hari ini renungan kita akan dapat membawa kita jadi orang-orang yang mengalami kebangkitan, mengalami pertolongan Tuhan. Bangunlah kembali, bangkitlah kembali, bergeraklah kembali sehingga sampai engkau bisa berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau mau membagikan kesaksian, mari bagikan. Itu melalui chat di 0813-2742-0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sudah bangkit dan menang. Kami pun dapat dimenangkan di dalam Engkau. Tolong kami jadi orang-orang yang benar, percaya kepada Engkau. Jadi orang-orang yang benar, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Menjadi orang-orang yang benar, tahu kepada siapa kami berseru. Sehingga kalaupun kami ada dalam kejatuhan, karena situasi, karena hal-hal yang diizinkan, atau sekalipun dalam kelemahan kami dapat bangkit kembali. Kami dapat kembali untuk melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami dapat kembali bangkit dan bergerak supaya hidup kami boleh berdampak. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Apapun situasi kami hari-hari ini, kami mau belajar tidak terpuruk, tidak berhenti, tidak putus asa, tapi kami bangkit dan bergerak untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.